Kalau barusan saya sebutkan nama-nama para syuhada, rasanya perlu juga kita sebutkan nama-nama penjahatnya, saudara. Setuju? Siapa aja situ? Manusia durjana, manusia biadab, keluarga Nabi dibantai sampai begitu, binatang itu manusia. Mau tahu? Betul? Yang bertanggung jawab atas pembantaian Al-Husain dan Ahlul Bait di padang Karbala, satu, Yazid bin Muawiyah, laknatullah alaih. Enggak, saya enggak ragu-ragu melaknat Yazid, saudara. Yazid al-mal'un. Kenapa dia bertanggung jawab? Sebab dialah raja yang berkuasa dan memerintahkan Ibn Ziyad untuk mengejar Husain. Jadi walaupun dia tidak ikut turun di lapangan, tidak ikut bersimbah darah, tidak ikut membunuh, tapi dia raja, dia yang nyuruh, dia ngasih tugas untuk bantai keluarga Nabi. Saya mau tanya, dia tanggung jawab tidak? Tanggung jawab tidak? Itu pendapat Ahlus Sunnah, saudara. Yang kedua adalah Ubaidillah ibnu Ziyad. Ini gubernur Basrah dan Kufah, saudara, yang diangkat oleh Yazid, yang memimpin pasukan, saudara, untuk membantai daripada Sayyidina Husain dan keluarganya. Ini Ubaidillah bin Ziyad. Di kertas kita disebut bin Ziyad, saudara. Nah, itu ada di nomor berapa tadi? Bin Ziyad nomor 4. Itu ada namanya Ibnu Ziyad, saudara. Ini orangnya. Dia gubernur yang berkuasa ketika itu, saudara. Yang ketiga, Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Saudara, Sa'ad ibn Abi Waqqas sahabat Nabi, orang mulia, orang bertakwa, orang berjasa. Beliaulah yang memimpin peperangan Al-Qadisiyah sehingga, saudara, Persia jatuh ke tangan umat Islam di bawah telapak kaki Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi sekali lagi, saudara, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat besar. Beliau punya anak banyak, anak-anaknya banyak orang-orang soleh, saudara. Tapi ada satu oknum anaknya, saudara, yang bernama Umar, sebagaimana saya sebutkan tadi, bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dialah yang menjadi panglima pasukan yang membantai Sayyidina Husain di lapangan, saudara. Jadi yang berdiri paling depan dengan kuda perangnya sebagai panglima, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang keempat, seluruh pasukan Ibn Ziyad yang ikut menyerang, ikut membantai, berapa ribu pun jumlah mereka, semuanya bertanggung jawab atas pembantaian keluarga Nabi. Betul? Yang kelima, ini yang gak boleh dilupakan, penduduk Irak, khususnya penduduk Kufah yang ngundang Sayyidina Husain. Mereka nyurati, ayo cucu Nabi ke tempat kita, kita akan jaga, kita akan bela, kita akan bersatu. Begitu terjadi pembantaian, satu tidak ada yang muncul, saudara. Enggak ada. Dikhianati seluruh penduduk Kufah ketika itu, yang mengundang Sayyidina Husain, yang ngajak Sayyidina Husain ke Irak, saudara, dengan janji mereka akan ikut bersama berjuang. Ternyata begitu terjadi, dikepung, dibantai, satu pun tidak muncul. Mereka semua ikut bertanggung jawab dalam pembantaian Sayyidina Husain, saudara. Nah, jadi itu yang perlu kita ketahui, saudara. Sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang, saudara, apa yang terjadi setelah terjadi? Nah, jadi itu yang perlu kita ketahui, saudara. Sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang, saudara, apa yang terjadi setelah terjadinya Karbala, saudara? Apa Allah diam? Apa Allah akan biarkan orang-orang yang zalim? Bagaimana nasib Imam Ali Zainal Abidin? Ali Zainal Abidin nggak mau ikut campur urusan politik, duduk ibadah, mengajar umat dengan ilmunya. Sampai-sampai beliau dijuluki As-Sajjad, orang yang banyak sujud, saudara. Semua ahlul Madinah, tabi'in dan tabi'in tahu siapa Imam Ali Zainal Abidin. Dan beliau tidak menggerakkan orang untuk balas dendam, saudara. Beliau serahkan kepada Allah apa yang akan dilakukan oleh Allah, karena beliau yakin Allah tidak akan diam, saudara. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi setelah itu. Saya bacakan sedikit, saudara, beberapa informasi. Saudara, yang pertama, saudara, ada orang bernama Hakim bin Tufail At-Ta'i. Ini yang pertama kali melayangkan anak panah ke Sayyidina Husain.
dengan anak panah saudara, dia panah Sayyidina Husain dan mengenai tubuh Sayyidina Husain. Namanya Hakim bin Tufail At-Ta'i, saudara. Nah ini saudara dibunuh oleh pasukan Al-Mukhtar Ats-Tsaqafi. Jadi setelah terjadi peristiwa Karbala, masyarakat Madinah marah, masyarakat Mekah marah, saudara. Umat Islam di mana-mana marah. Nah di antara yang marah tersebut, saudara, ada yang bernama Al-Mukhtar Ats-Tsaqafi, saudara. Dia bentuk pasukan, dia bentuk ribuan pasukan, semua yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husain dia kejar, saudara. Dicari ke kampungnya, dicari ke rumahnya, saudara. Nah di antara yang berhasil ditangkap, dibunuh adalah Hakim bin Tufail At-Ta'i yang memanah Sayyidina Husain. Kedua, Sinan bin Anas An-Nakhai, ini yang menebas Sayyidina Husain. Yang pertama kali menebaskan pedang mengenai badan Sayyidina Husain, saudara. Itu namanya Sinan bin Anas. Ini saudara, rumahnya dihancurkan, saudara, oleh pasukan-pasukan yang membalas dendam, saudara. Tanpa perintah Ahlul Bait, umat marah, di mana-mana bergerak, saudara. Tanpa disuruh Ahlul Bait, di mana-mana umat marah. Akhirnya rumah orang ini dihancurkan dan orang ini sendiri menjadi gila sampai akhir hayatnya, saudara. Gila, dia telanjang tiap hari di tengah jalan, saudara. Teriak-teriakan sampai matinya, saudara. Nah kemudian yang ketiga, Syamr ibn Dzil Jausan Ad-Dabbabi, saudara. Siapa ini Syamr bin Dzil Jausan? Ini yang memenggal kepala Sayyidina Husain, saudara. Dia yang pegang itu kepala Sayyidina Husain, dia penggal, putus kepala Sayyidina Husain, saudara. Nah, tapi dia bisa menggal setelah Sayyidina Husain jatuh ke tanah. Begitu Sayyidina Husain masih berdiri, nggak ada yang berani dekat, saudara. Sayyidina Husain puluhan orang, saudara, jatuh bersimbah darah berhadapan dengan beliau, walaupun usianya sudah lebih dari 60 tahun. Beliau lawan, nggak ada satupun yang berani untuk mubarazah, duel, berhadap-hadapan dengan pedang, nggak berani, saudara. Makanya mereka hantam Sayyidina Husain, dikepung, dihantam dengan anak-anak panah dulu, saudara. Begitu Sayyidina Husain sudah tertusuk puluhan bahkan ratusan anak panah, jatuh ke tanah, baru mereka berani nebas, baru mereka berani menggal, saudara. Nah ini yang menggal namanya tadi Syamr bin Dzil Jausan, saudara. Apa yang terjadi setelah itu, saudara? Nah, umat yang marah, di mana-mana terjadi, saudara, pemberontakan, saudara, terhadap Yazid. Akhirnya umat yang marah ini mencari Syamr bin Jausan, didapatkan, dan akhirnya Syamr bin Jausan dibunuh dan jasadnya dilempar jadi makanan anjing gurun, saudara. Jasadnya dilempar, dimakan anjing gurun, saudara. Ini yang menggal kepala Sayyidina Husain. Kemudian ada lagi satu, Huli bin Yazid Al-Asbahi, saudara. Nah, siapa ini? Ini yang membawa kepala Sayyidina Husain ke Ibnu Ziyad, saudara. Jadi begitu habis dipenggal, kepala itu dibawa. Nah, yang bawa ini namanya Huli bin Yazid Al-Asbahi, saudara. Dibawa ke gubernur, saudara. Nah, orang ini dicari oleh umat yang marah. Kemudian apa yang terjadi? Saudara, istrinya pun marah. Gila, kau bawa kepala cucu Rasulullah ke rumah kita untuk kau serahkan kepada gubernur. Demi Allah, aku nggak mau bersamamu lagi. Lari istrinya, anaknya dibawa lari, nggak mau. Kau membawa musibah, kau membawa malapetaka, kau membawa bencana. Ini kepala cucu Nabi, kau bawa ke rumah. Istrinya lari, nggak mau balik lagi, saudara. Dan nggak sampai di situ, saudara. Akhirnya, saudara, dia ditemukan oleh yaitu orang-orang yang marah, saudara. Akhirnya dibunuh dan jasadnya dibakar, saudara. Nah, jadi supaya kita tahu, ini yang perlu Anda ketahui. Kemudian Syamr bin Jausan, saudara, yang tadi sudah kita lihat, saudara, bagaimana dia yang memenggal, kemudian akhirnya dijadikan makanan anjing dan lain sebagainya. Ada peristiwa yang menarik, saudara. Salah satu pembantai Sayyidina Husain dipenggal, kepalanya dikirim ke Madinah, dikirim ke rumah Ali Zainal Abidin. Begitu dikatakan, ya cucu Rasulullah, ini kepala yang membunuh ayahmu. Istighfar Imam Ali Zainal Abidin, astagfirullah, kenapa kau bawa kemari? Keluarkan, jangan bawa musibah ke dalam rumahku. Ini najis, kotor, pinggirkan. Subhanallah. Nah di sini yang saya mau sampaikan, artinya Ahlul Bait nggak balas dendam, Ahlul Bait nggak gerakin umat, Ahlul Bait mengadu kepada Allah, Allah kabulkan. Sampai dalam tafsir Ibn Katsir dan tarikhnya disebutkan, tidak ada satupun, saudara, tidak ada satupun
yang terlibat dalam pembantaian keluarga Nabi di padang Karbala, kecuali mereka dibalas oleh Allah. Ada yang mati hina, ada yang gila, ada yang dikasih makanan anjing, semuanya mati dengan hina, saudara. Yazid sendiri akhirnya, saudara, hanya 3 tahun berkuasa. Setelah peristiwa tersebut, 2 tahun kemudian Yazid akhirnya meninggal dunia dalam keadaan hina, saudara. Nah, ini yang saya mau sampaikan sekali lagi buat semua. Tanamkan cinta kita pada keluarga Nabi, tanamkan cinta kita kepada keluarga Nabi. Siap cinta keluarga Nabi?